Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah laki bini yang dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, kesehatan, keapiatan, keselamatan yang diberikan Allah SWT. Mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua, dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan surah Al-Maidah ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengecap mereka bahwa orang-orang yang menuduh bahwasanya Nabi Isa adalah putranya Allah, bahkan dikatakan Allah, itu adalah kafir. Ini laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafir, telah ingkar atau mengingkari, alladziina qalu, orang yang mengatakan innallaha wal masiih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih, putranya Maryam, anak daripada Nabiullah Imran yang bernama Maryam, punya putra namanya Isa. Laqasaru kuffaran, maka mereka sudah menjadi kafir. Alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, yang mengatakan bahwasanya Allah taala itu adalah Al-Masih. Qul lahum ayyuhar rasul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman yaqdiru an yuraddu min amrillah syai'a, siapa yang akan mampu menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kehendak Allah Ta'ala, in arada ihlakul masih, kalau Allah ingin membinasakan Isa al-Masih beserta ibunya Maryam, wa jami' man fil ardi, dan semua apa yang ada di muka bumi ini, walau kana al-Masih ilahan, kalau sekiranya Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, kama yazum an-nasara, sebagaimana tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu adalah Tuhan, laqadra ala an yarfa'an nafsi al-halaka wal maut, maka niscaya dia akan mampu untuk mencegah dirinya tidak dicelakakan atau tidak akan mati. Kalau niscaya memang betul Isa al-Masih itu adalah Allah, dia akan mampu mencegah. Fa'in ajaz an dzalik, tapi kalau tidak mampu untuk menolak bencana atau kematian, fahuwa a'jaz an yarfa'ankum syai'an min amrillah, kalau untuk dirinya saja dia tidak mampu untuk menghindar kecelakaan, kematian, bagaimana dia akan mampu untuk mencegah orang lain tidak mati dan tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Allah semakin jelas, laqad kafara alladziina qalu, maka kafirlah orang-orang yang telah mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Allah Isa itu adalah nabi di antara sekian banyak para nabi dan rasul dari utusan-utusan Allah SWT. Kita tidak mengatakan Isa itu adalah putra Allah, tidak mengatakan bahwasanya dia Allah. Kita mengatakan Nabi Allah Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ahadun min anal anbiya al-mursalin, salah seorang di antara utusan Allah sebagai rasul dan sebagai nabi. Ini alhamdulillah dari Nabi kita Muhammad SAW dan kita selaku umatnya memposisikan sesuatu pada tempatnya. Tidak mengatakan Isa al-Masih itu adalah Tuhan, baik dengan bahasa Yesus Kristus dan sebagainya. Alhamdulillah semakin kesini banyak orang-orang yang memeluk agama Islam karena mereka menjumpai di Bible di dalam kitab mereka sendiri bahwa tidak satu pun pernyataan Nabiullah Isa di dalam kitab-kitab mereka bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tidak ada. Jadi banyak orang yang berbalik keluar daripada agama Kristen memeluk agama Islam.
Tidak sedikit, sangat banyak sekali. Apalagi semakin sekarang ini orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Berapa profesor, berapa pakar-pakar di Eropa mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran Al-Karim. Dia tidak mencari kebenaran, tapi mencari celah-celah. Ada tidak celah untuk kita menghujat Al-Quran ini bahwa itu bukan wahyu dari Allah? Tapi ternyata semakin dibaca, semakin digali, semakin dipahami, mereka pada akhirnya bersyahadah memeluk agama Islam. Subhanallah, ini mukjizat. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim ini sampai hari ini, sampai hari kiamat akan dijaga terus oleh Allah SWT. Siapapun yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran, mengumpulkan pakar-pakar mereka, seperti awal surat Al-Baqarah itu, untuk mendatangkan satu surah saja yang tidak mampu. Bagaimana kalau satu kitab seperti Al-Quranul Karim? Dan mukjizat lebih dari itu, semua umatnya mampu menghafalkan Al-Quran. Sementara mereka tidak ada yang mampu menghafal Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah ditambah, sudah dikurangi. Kita ini Masya Allah, Alhamdulillah tidak dikurangi, tidak ditambah, utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang senantiasa menjaganya. Jadi kita tak payah nak macam mana kita nak jaga Al-Quran kita supaya tak diotak-atik orang-orang kafir. Tak ada macam tu. Jadi Allah nak tengok, Allah nak jaga terus sampai bila nak hari kiamat terjadi, Allah Al-Quran tak ada tambahan, tak ada pengurangan dari hukumnya, ada segala macam. That is very nice and very interesting. Ini Masya Allah luar biasa Al-Quranul Karim. Nah kita pun nak membaca, Allah kata la aqul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Kalau kita nak baca saja Al-Quran Karim, Allah nak bagi kita punya ganjaran pahala. Alif lam mim itu bukan satu kalimat atau satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita nak kali jumlah satu huruf 10 derajat kali 3 alif lam mim sudah 30 hasanat, 30 kebajikan. Kalau kita nak baca, baru nak kata alif lam mim sudah dapat 30 hasanat. Cuman berapa banyak orang yang mau istiqamah untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita mau istiqamah baca Al-Quranul Karim ini, kita harus ada jadwal khusus. Kalau jam sekian sampai jam sekian ada bacaan. Setengah lembar, satu lembar, sesuai dengan kesempatan dan kemauan. Kalau kita tidak menjadwalkan kapan kita tadarus Al-Quran ini, maka dari hari ke hari, malam ke malam terlewat begitu saja. Tak ada nak kita baca. Tapi kalau sudah ada jadwal, kita selalu. Kalau malam kita jadwalkan pada pagi harinya, itu ke malam terngiang-ngiang, ya kapan datang siang apa, karena mau baca Al-Quran. Kalau jadwalnya malam hari, pada siang hari kita nak berkata, bila nak datang malam lagi? Hidup ni nak penat, kita nak baca Al-Quranul Karim. Itu ada satu kelezatan, keempuknya. Wih, enak itu. Coba saja dibiasakan ni. InsyaAllah barakah ni kalau sudah istiqomah. Nah, kalau istiqomah membacanya satu tempo, tidak sempat karena ada acara, karena ada undangan, Allah tetap memberikan ganjaran pahala walaupun kita tidak membacanya. Sebab kalau tidak ada kesibukan, tidak ada undangan, tidak ada hajatan yang kita hadiri, kita akan membacanya. Itulah nilai tambah dari amal ibadah yang by continue, yang istiqomah. Seperti seringkali yang sampaikan dalam hadis Nabi SAW, ahabul amal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan perbuatan yang sangat disayangi, yang paling dicintai oleh Allah SWT, perbuatan yang sedikit tapi by continue, terus menerus kita. Ini Alhamdulillah setiap hari Ahad pagi ada kuota amal untuk masjid kita ke depan, insyaAllah. Dia ini pernah kekep, dia ini pelit, jadi diri mesak ni. Macam itulah kita nak hidup ini, insyaAllah. Satu sama lain saling mengingatkan. Laqad kafara alladhina qalu innallah wal masih ibnu Maryam. Kemudian, qul faman yamliku minallah syai'a in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a.
Siapakah yang mampu untuk mencegah kehendak Allah SWT kalau mau membinasakan dari Nabiullah Isa berserta ibunya dengan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini? Siapa yang mau mencegah keinginan Allah kalau Allah berkehendak melakukan sesuatu? Tidak ada. Kita sekarang alhamdulillah banyak orang masih senang hidup, kemudian tiba ajalnya mau meninggal dunia, tidak akan mampu untuk mencegahnya. Kan tidak bisa dikedepankan, tidak bisa ditunda. Jadi ini kita memang makhluk Allah, sudah ciptaan Allah. Nah, ini Allah katakan, Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yamliku minallah syai'a in arada an yuhlikal masih al-masih ibn Maryam wa man fil al-jami'ah." Ternyata tidak ada orang mampu untuk mencegah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sebab apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di antara langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah Subhanahu wa taala beserta isinya. Bumi ke dalam beserta isinya Allah. Langit sampai apa isinya di langit milik Allah. Antara langit dengan bumi itu adalah milik Allah SWT. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma baina. Mulk ini punyaan milik Allah SWT. Yakhluqu ma yasha, yabda'u ma yasha. Yakhluqu, menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Allah Taala akan terwujud. Sebab Allah Maha kuasa, qadir, mampu. Kita banyak keinginan kita selaku makhluk Allah, ingin ini, ingin itu, tetapi tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan. Kadang-kadang kita bisa mewujudkan apa impian kita, apa maunya kita, itu manusia, makhluk Allah. Tapi kalau Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal, begitu menghendaki kun fayakun, maka terjadi. Tidak ada bisa ditunda kalau sudah dikehendaki oleh Allah Taala. Makanya di sini Allah katakan yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu qadirun ala kulli syai'in la yu'jizu amrun min umur. Tidak ada kelemahan dari sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya power, punya kekuatan Allah Jalla sya'nu. Kemudian ayat berikutnya, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengatakan kita ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, seingat tiang itu, antara Yahudi dan Nasrani juga tidak pernah kelop dia. Tidak pernah akor. Wa qalatil yahudu laisan nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai' wa hum yadluna al-kitab. Orang Yahudi mengatakan tidak ada apa-apanya orang Nasrani itu. Orang Nasrani, Kristen membalas ucapan yang sama. Tidak ada apa-apanya orang Yahudi itu. Sementara mereka membaca kitab. Satu sama lain saling menuduh. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Nasrani itu, Kristen, tidak ada apa-apanya. Kecil. Nasrani mengatakan wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'in. Nah, macam tu orang Yahudi juga tidak ada apa-apanya. Wa hum yadluna al-kitab. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan mereka begini, mereka begitu. Kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamamu. Kita tidak mencoba. Nah, ini satu sama lain sampai hari kiamat akan terjadi. Satu sama lain ini saling bersinggungan terus. Satu sama lain saling mencelakakan, saling menuduh yang
orang lain yang salah, yang dirinya selalu benar. Nah, kalau di sini waqalatil yahud wan nasara. Nah, ini mereka sepakat dua-duanya mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putranya Allah. Abna itu bidadari, anak cucu kita. Wa ahibba'u, dan kekasih-kekasihnya. Yahudi menuduh mendefinisikan dirinya bahwa itu adalah kekasih Allah. Ya, Nasrani juga mengatakan kami ini adalah kekasih Allah. Lalu ayat berikutnya kama qalatil yahud. Orang Yahudi mengatakan an Uzair innahu ibnullah. Uzair ibnullah, putranya Allah. Wan Nasara, orang Kristen mengatakan anil Masih, memposisikan Nabi Isa alaihissalam innahu ibnullah, putranya Allah, ibnullah. Allah punya ibnullah, punya putra, Al-Masih. Kita surat Al-Ikhlas, qul, katakannya Muhammad, wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Nasara mengatakan anil Masih innahu ibnullah. Fala yu'adzibuna wa tilka da'awa batilah. Nah, ini katakan ya Muhammad, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Qul, katakan falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau Anda mengatakan kekasihnya Allah, kenapa Allah mengadabmu dengan dosa-dosa yang kalian lakukan? Mestinya Allah tidak akan mengadab mereka, tidak akan menyiksa mereka karena kekasih Allah tidak diazab. Tapi ini qul, katakannya Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah mengadabmu dengan dosa-dosa yang kalian lakukan? Bal antum basyarun mimman khalaq. Akan tetapi kalian itu semua manusia sebagaimana Allah menciptakan manusia-manusia yang lain. Dunia beserta isinya. Ini qul lahum ayyuhar rasul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sadaqtum fi diaikum, kalau memang betul Anda mengatakan kekasih Allah, falima yu'adzibukum fid dunya bidunubikum bil qatli. Kenapa mereka diazab dengan dosa-dosa? Lalu dosa apa yang mereka lakukan? Bil qatli, pembunuhan-pembunuhan. Yahudi membunuh selain orang Yahudi. An-Nasara, Nabiullah Isa dibunuh. Nabinya sendiri mau dibikin salib, penebusan dosa dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Wa binar fil akhirah, maka azab Allah di akhirat itu adalah api neraka jahanam, waliyadu billah min dzalik. Kama ta'tarifuna bidzalik. Fa innal habib la yu'adzibu mahbubah. Kalau memang Allah mencintai seseorang, maka orang yang mencintai itu tidak akan mungkin diazab oleh orang yang mencintainya. Orang yang dicintai tidak mungkin diazab, disiksa oleh orang yang mencintainya. Kalau memang benar Allah mencintai mereka, kekasih mereka, maka mereka tidak akan diadab. Tapi ini jelas Allah katakan, qul ya Muhammad falima tu'adzibukum bidzunubikum. Allah tetap akan mengadab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa antum tu'adzibuna, kalian itu akan diadab. Bal antum basyarun min jinsin. Nah, ini apa? Karena mereka itu semua manusia, basyar. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengadab siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk gabungan orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Allahumma ja'alna minhum, dari golongan orang yang mendapatkan maghfirah. Coba, yaghfiru liman yasha, Allah memaafkan pada siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha, akan diazab kepada siapa yang ingin diazab oleh Allah SWT. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah semua, apa yang ada di langit beserta isinya, apa yang ada di bumi beserta isinya, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, antara langit dan bumi.
yatasarrafu fi mulkihi kaifama yasha, dan Allah akan membolak-balik dengan keadaan di bumi maupun di langit sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Wa ilaihil masir wa ilaihil marja wal ma'ab yaumil qiyamah. Dan semua langit bumi beserta isinya pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi al-masir. Dalam ayat yang lain dalam surat Qaf, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilaihil masir. Kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan, dan kepada kamilah Allah Subhanahu wa taala akan mereka dikembalikan, yaitu kita semua. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya. Nah, karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa ilaihil masir ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bekal kita untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bekal. Kita akan melewati perjalanan panjang. Kuburan itu barzakh, raudhah min riyadil jinan atau hufrah min hufrin nar. Liang kubur itu salah satu di antara dua. Taman daripada taman surga atau lubang daripada lubang api neraka jahanam. Jadi kita tinggal memilih dan memilah. Nah, tentu pilihan kita bagaimana supaya kuburan itu menjadi taman surga. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, selamat, panjang umur, kemudian di alam barzahnya kelak di dalam raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi dan Nasrani ini satu sama lain saling mencela, kemudian kita dari Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad SAW kita tidak pernah begaduh. Pada hakikatnya, dasarnya kita tidak pernah nak begaduh sama mereka, tak payah. Tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan. Sama sekarang, kalau kita mau diskusi tentang agama, tidak akan nyambung. Kembali kepada awal Al-Baqarah itu apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diingatkan, mau diini, mereka sudah tidak. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Sudah distempel kekafiran, keingkaran, kebencian, kehasatan di dalam hati mereka. Jadi kita Masya Allah, ini tenang hati, tenang jiwa. Jadi alhamdulillah kita bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak istiqomah, tidak langgang dalam keimanan terus. Karena usia kita bertambah, jadi amal ibadah kita harus kita tingkatkan dan kita tingkatkan for the long time. Sesibuk-sibuk kita harus berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan lebih menjauhkan diri pada dosa-dosa, supaya tidak bersentuhan dengan dosa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.